Shalom, salam dalam kasih Kristus kepada Brighters, Jemaat BCS Jakarta. Saya Jimmy Setiawan. Bersyukur kita bisa berjumpa kembali sekalipun masih di dalam platform online. Kiranya kita masih terus mengandalkan Tuhan, khususnya di tengah pandemi saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan seri khotbah tentang buah roh. Dan pada hari ini kita akan merenungkan manifestasi buah roh yang berikutnya adalah tentang kemurahan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya undang kita untuk berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, bukalah hati kami dan isilah sepenuh-penuhnya dengan firman-Mu yang hidup dan ajaib itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara-saudara, kita akan membuka firman Tuhan dan ada dua nats yang akan saya ajak kita membacanya. Yang pertama adalah dari Galatia pasal 5 ayat 22. Galatia pasal 5 ayat 22 berbunyi demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saudara, kita akan lanjutkan dengan membuka Efesus pasal yang keempat, ayat 28 sampai pasal 5 ayat kedua. Efesus pasal 4 ayat 28 sampai pasal 5 ayat yang kedua. Saya akan membacakan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaannya yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah. Ramah di sini bisa diterjemahkan penuh kemurahan atau murah hati. Seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra. Bisa juga diterjemahkan belas kasihan. Dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pasal 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara-saudara, tetap buka Alkitabmu pada bagian Efesus pasal 4 tadi, karena seluruh khotbah kita akan berdasarkan nats ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan berita sumbangan 2 triliun yang diberikan oleh almarhum Aki Ditio melalui anak bungsunya untuk membantu penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Yang paling menghebohkan tentu saja adalah nominalnya yang sangat fantastis. Bukan lagi sekian puluh atau ratus miliar, melainkan 2 triliun atau setara dengan 2.000 miliar. Ketika berita ini viral, hampir seluruh masyarakat Indonesia memuji kemurahan hati sang donatur ini. Akan tetapi tidak lama kemudian dikabarkan bahwa sumbangan tersebut tidak kunjung cair seperti yang telah dijanjikan oleh pihak keluarga almarhum Akidi Tio. Setelah diusut, ternyata dana di bank mereka pun jauh sekali di bawah angka triliunan. Masyarakat yang tadinya mengagumi, berbalik menghujat. Bahkan ada yang menyindir dengan menyebut peristiwa ini sebagai prank yang terbaik. Karena bukan hanya masyarakat yang merasa ditipu, pemerintah dan aparat keamanan di Sumatera Selatan pun menjadi korban sumbangan bodong ini. Saudara-saudara, sekalipun saat ini kita melihat berita tersebut sebagai sebuah dagelan atau kebohongan, namun reaksi awal dari mayoritas masyarakat yang memuji kemurahan hati mereka
sangatlah tulus dan jujur. Ini menunjukkan bahwa semua orang sangat menghargai sifat kemurahan hati. Dunia ini sangat membutuhkan orang-orang yang murah hati kepada sesamanya. Dunia ini akan menjadi dunia yang lebih baik jika orang-orang yang murah hati bertambah lebih banyak. Hari ini kita akan merenungkan manifestasi atau wujud buah roh yang kelima, seperti yang dicatat dalam Galatia pasal 5 ayat 22, yaitu kemurahan, atau bisa juga diterjemahkan kemurahan hati. Seperti juga di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4, kasih itu murah hati. Dalam bahasa Inggrisnya, kindness. Dalam khotbah ini, kita akan melihat 3 hal tentang kemurahan. Pertama, apa arti dari kemurahan? Kedua, apa bentuk nyata dari kemurahan? Dan yang terakhir, apa sumber dari kemurahan? Mari kita masuk bagian yang pertama. Apa arti kemurahan atau kindness? Saudara-saudara, definisi dari kemurahan adalah kesukaan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Saya ulangi, kemurahan adalah kesukaan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kemurahan dimulai dari kepedulian dan kepekaan kita menangkap apa yang benar-benar dibutuhkan oleh orang lain. Kemudian kita tergerak dan berusaha untuk memenuhinya. Seseorang disebut murah hati bila ia selalu ingin menghadirkan jawaban bagi kebutuhan atau pergumulan sesamanya. Sampai di sini, kita mungkin bertanya, apa bedanya belas kasih dan murah hati? Selama hidupnya di bumi, Tuhan Yesus seringkali tergerak oleh belas kasih ketika melihat orang-orang yang menderita. Dan belas kasih inilah yang menuntun Yesus untuk menolong mereka. Sesungguhnya, belas kasih dan murah hati memang tidak bisa dipisahkan. Ada seorang penulis buku yang mengibaratkan belas kasih dan murah hati sebagai saudara kembar. Akan tetapi, keduanya tetap bisa dibedakan. Di ayat yang ke-32, Paulus menulis kedua kata itu, kemurahan dan belas kasihan. Perbedaannya adalah, bila belas kasih menekankan perasaan kita terhadap orang lain, maka murah hati menekankan tindakan kita terhadap orang lain. Itu sebabnya, belas kasih biasanya akan melahirkan murah hati. Sebaliknya, tanpa murah hati, maka belas kasih tidak ada artinya. Dalam bahasa asli Perjanjian Baru, kata kemurahan adalah krestotes, yang berasal dari kata dasar krei, yang artinya suka menolong, helpful, berguna, atau sesuai. Saya menemukan juga suatu info yang sangat menarik dari sebuah buku tafsiran. Pada zaman itu ada sebuah nama yang lazim dipakai oleh para budak, yaitu Krestus. Nama ini juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu krei. Jadi bayangkan, seorang yang penuh dengan kemurahan adalah seperti seorang hamba yang bekerja kepada seorang tuan. Tugas utama seorang hamba atau budak adalah melayani segala kebutuhan tuannya. Seorang hamba atau budak yang baik mengenali kebutuhan dari tuannya dan dengan sungguh-sungguh berusaha memuaskan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, saudara-saudara, untuk semakin memperjelas pemahaman kita tentang arti kemurahan, saya akan menunjukkan kepada kita 2 contoh dari Alkitab. Satu dari Perjanjian Lama, dan satu lagi dari Perjanjian Baru. Contoh yang pertama adalah perlakuan Raja Daud kepada anak Yonatan atau cucu Saul yang bernama Mephiboset. Kisahnya dapat kita baca dalam 2 Samuel pasal yang ke-9. Ketika itu, Yonatan dan Saul sudah wafat karena dibunuh oleh pasukan Filistin. Dan kemungkinan besar Mephiboset hidup seorang diri. Selain itu, Mephiboset lumpuh di kedua kakinya. Dia adalah seorang penyandang disabilitas.
Saat Daud mendengar tentang Mefiboset, dia membawa Mefiboset untuk tinggal di dalam istananya. Dia memerintahkan seluruh pegawai istana untuk melayani Mefiboset dengan baik. Daud menunjukkan kemurahan kepada Mefiboset yang sebenarnya tidak ada hubungan darah dengan Daud. Daud berusaha memenuhi kebutuhan Mefiboset yang cacat dan tidak berdaya itu. Contoh yang kedua dari Perjanjian Baru, yaitu sang orang Samaria, seperti yang dikisahkan dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Anda bisa membacanya di dalam Lukas pasal yang ke-10. Ketika orang Samaria melihat ada seorang Yahudi yang tergeletak babak belur dan hampir mati di jalanan karena dikeroyok oleh kawanan perampok, dia langsung turun tangan menolong si korban. Dia membalut luka-lukanya. Kemudian dia segera membawa si korban ke tempat penginapan terdekat untuk mendapatkan perawatan sampai sang korban benar-benar kembali pulih. Apapun yang dibutuhkan oleh si korban ditanggung penuh oleh si orang Samaria. Oh saudara-saudara, kedua contoh ini sangat tepat menggambarkan apa itu kemurahan. Kita bukan hanya tidak tega melihat keadaan orang lain, tetapi kita mengambil langkah-langkah nyata untuk meringankan beban orang tersebut. Baik Daud maupun si orang Samaria sama-sama memberikan pertolongan yang konkret yang dapat dirasakan oleh orang lain yang sedang membutuhkan. Sampai di sini, menurut saudara sekalian, apa lawan kata dari kemurahan? Tentu saja bukan kemahalan, karena kita tidak sedang bicara tentang jual beli barang di toko. Apa lawan kata dari kemurahan, saudara-saudara? Dugaan saya banyak yang akan menjawab pelit. Karena orang yang pelit adalah orang yang tidak peduli dan tidak mau membantu orang lain yang sedang berkebutuhan. Akan tetapi saudara-saudara, saya ingin mengajak kita berpikir lebih dalam. Sesungguhnya lawan dari kemurahan bukan pelit. Lawan dari kemurahan adalah sikap mementingkan diri sendiri atau egoisme. Pelit hanyalah salah satu wujud dari sikap egoisme. Begini, saudara. Ada orang yang kelihatan dari luar begitu suka menolong orang lain, tetapi motivasinya untuk kepentingan diri sendiri. Kalau dilihat dari luar, orang ini tidak pelit. Dia suka memberi, dia suka membantu. Namun motivasi dalam hatinya adalah karena dia ingin dikagumi, dipandang, dan dihormati oleh orang lain. Dia ingin dikenal sebagai orang yang dermawan. Dia ingin memiliki nama yang harum. Atau ada juga yang ringan tangan menolong orang lain supaya dia bisa menguasai dan mengendalikan mereka. Jadi bersifat manipulatif. Perhatikan, walaupun tindakan lahiriah mereka terlihat murah hati, akan tetapi motivasi mereka sebenarnya egois. Bukan murni karena ingin menolong orang lain, tetapi tujuan utamanya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Dalam bahasa sehari-hari, kita menolong orang lain dengan pamrih. Saudara-saudara, Brighters, kemurahan hati yang sejati tidak pernah dimulai dari motivasi yang egois. Itu sebabnya 1 Korintus pasal 13 ayat 4 mengatakan bahwa kemurahan hati adalah salah satu wajah dari kasih yang benar. Kasih selalu mengarah keluar dari diri kita sendiri. Kasih tidak mengutamakan diri sendiri. Kasih bahkan melupakan diri sendiri. Kasih menempatkan orang lain lebih penting daripada diri sendiri. Hal yang sama juga dinyatakan oleh surat Efesus. Dalam pasal 4 ayat 32, kita diperintahkan untuk penuh kemurahan kepada sesama. Dan kalau saudara sambungkan dengan pasal 5 ayat 2, firman Tuhan mengatakan bahwa engkau hanya bisa murah hati jika engkau hidup dalam kasih. Sekali lagi, tanpa kasih, apapun tindakan atau kegiatanmu yang terlihat membantu orang lain, bukanlah kemurahan yang sejati. Saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan dalam bagian yang berikutnya,
Izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan bagi kita untuk menguji diri sendiri. Apakah sungguh kita sudah memiliki kemurahan yang sejati itu? Saudara, jawablah 3 pertanyaan ini dengan sejujur-jujurnya. Apakah kita ingin orang-orang mengetahui dan mengingat pertolongan yang kita berikan kepada mereka? Apakah kita berharap balasan dalam bentuk apapun dari orang yang kita tolong? Minimal dalam bentuk ucapan terima kasih atau perlakuan istimewa dari mereka kepada kita. Apakah kita akan merasa tersinggung bila suatu hari orang yang pernah kita tolong mengeritik atau melakukan sesuatu yang tidak mengenakan kepada kita? Misalnya, orang itu melupakan kita. Saudara, jawablah dengan jujur dalam hatimu. Bila jawabanmu atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah iya, maka sesungguhnya kita belum mempraktekkan kemurahan hati yang sejati. Kemurahan diri kita bukan berasal dari kasih. Kemurahan diri kita didorong oleh motivasi yang egois. Saudara-saudara, mari kita lihat sekarang bagian yang kedua. Apa saja bentuk kemurahan? Efesus pasal 4 memberitahukan kita tentang 3 bentuk kemurahan. Yang pertama, kemurahan melalui perkataan, seperti dalam pasal 4 ayat 29. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita menyampaikan kata-kata penghiburan kepada mereka yang sedang terluka atau berduka. Kita menyampaikan kata-kata nasihat kepada mereka yang sedang kebingungan. Kita menyampaikan kata-kata semangat kepada mereka yang sedang lesu dan putus asa. Kita menyampaikan kata-kata yang menenangkan kepada mereka yang sedang marah dan panik. Saudara-saudara, perhatikan. Kemurahan adalah ketika kita memenuhi apa yang dibutuhkan oleh seseorang, bukan apa yang semata-mata disukai oleh seseorang. Itu sebabnya kita juga menyampaikan kata-kata kritik atau teguran kepada mereka yang melakukan kesalahan. Tentu saja kebanyakan orang tidak suka dikritik atau ditegur. Akan tetapi tanpa mereka sadari sebenarnya kritik dan teguran yang baik merupakan hal yang paling mereka butuhkan saat mereka melakukan kesalahan. Kritik dan teguran dapat menyadarkan mereka akan kesalahan yang mereka perbuat. Kritik dan teguran dapat mencegah mereka semakin jauh melakukan kesalahan tersebut. Karena itulah, kemurahan harus berasal dari kasih kita kepada seseorang. Bila kita benar-benar mengasihi seseorang, maka kita pasti peduli dan tidak mau bila orang itu terjerumus semakin parah dalam kesalahannya. Bila kita benar-benar mengasihi seseorang, maka kita mau mengambil resiko disalahpahami, dijauhkan, dan bahkan dimusuhi oleh orang yang kita kasihi itu ketika kita menyampaikan teguran kepadanya. Bila kita memilih diam atau membiarkan orang yang kita kasihi melakukan kesalahan, karena kita tidak mau dia marah atau benci kepada kita, maka sebetulnya kita lebih mengasihi diri sendiri daripada orang itu. Kita tidak mau diperlakukan yang tidak enak sama orang itu. Kita egois. Dan ini bukan kasih. Bentuk yang kedua dari kemurahan adalah perbuatan. Itulah yang dikatakan oleh pasal 4 ayat yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan, orang yang berkebutuhan. Saudara, perhatikan kita melakukan sesuatu atau membagi sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Inilah kemurahan dalam wujud perbuatan. Saudara-saudara, mari kita akui dengan jujur, seringkali saat kita diperhadapkan pada kesempatan untuk menolong orang lain, kita cenderung tidak mengambil kesempatan itu dengan aneka alasan-alasan yang tampak masuk akal di kepala kita. Jonathan Edwards adalah seorang teolog dari abad yang ke-18. Dia juga melayani sebagai seorang gembala di sebuah gereja. Dia menghadapi banyak jemaat di gerejanya yang tidak mau membantu sesama. Itu sebabnya Edwards menulis sebuah buku kecil yang berjudul The Duty of Charity to the Poor untuk mendidik jemaatnya tersebut supaya lebih murah hati.
Di dalam bukunya ini, Edwards mematahkan alasan-alasan yang sering kali dipakai orang Kristen untuk tidak mengulurkan tangan membantu orang lain. Salah satu alasan yang paling umum misalnya adalah, bagaimana saya bisa membantu orang lain? Saya sendiri masih hidup dalam kekurangan. Bila saya membantu orang lain, maka saya akan semakin susah. Edwards menjawab dengan memakai Galatia pasal 6 ayat 2 yang berbunyi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Edwards berkata bahwa menolong orang lain pasti akan membuat kita menderita. Katakanlah penderitaan seseorang itu 100%. Ketika kita menolong dia, maka artinya kita sedang mengambil alih sebagian bebannya. Mungkin 10, 20, 50, atau lebih dari itu. Menolong orang lain pasti menuntut kita berkorban sesuatu dari diri kita. Bisa waktu, uang, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Itulah artinya menanggung beban. Jadi, Edwards balik bertanya kepada jemaatnya, jika engkau berkata bahwa engkau tidak mau membantu orang lain karena engkau sendiri masih susah, maka sebenarnya engkau memang tidak mau memberikan pertolongan yang dapat membebani dirimu. Engkau lupa bahwa menolong orang lain pasti memang membebani diri kita. Intinya, Edwards mau mengatakan bahwa persoalannya bukan pada keadaan dirimu yang memang pas-pasan, tetapi pada sikap hatimu yang sama sekali tidak mau berkorban bagi orang lain. Engkau memakai keadaan dirimu hanya untuk menutupi alasan sebenarnya, yaitu engkau sama sekali tidak peduli dan tidak mau berkorban bagi sesama. Alasan lain yang juga sering digunakan adalah, saya tidak mau menolong orang lain, menolong orang itu karena dia bisa menderita seperti sekarang akibat kesalahannya sendiri. Edwards menjawab, bukankah Kristus mengasihimu, menolongmu, dan bahkan membebaskanmu dari kesengsaraan yang kau timbulkan sendiri, yaitu dosamu? Karena itu, bukankah sepantasnya kita juga mengasihi orang lain sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita? Ada lagi alasan lain yang kita seringkali pakai. Saya akan baru menolong orang tersebut bila keadaannya menjadi sangat buruk. Saya akan membiarkan dia berusaha dulu sekuat tenaga untuk menolong diri sendiri. Edwards menjawab, bukankah kita diperintahkan Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri? Ketika diri kita sendiri sedang mengalami kesusahan, apakah kita baru peduli dengan diri kita bila keadaan kita benar-benar sudah hancur atau putus asa? Tentu tidak. Kita akan berusaha menolong diri sendiri sebelum kondisi kita semakin buruk. Demikian pula, kita harus menolong orang lain tanpa menunggu mereka sampai benar-benar hancur terlebih dahulu. Selama orang itu benar-benar membutuhkan pertolongan kita, maka kita wajib menyalurkannya. Bentuk terakhir dari kemurahan hati adalah pengampunan. Itulah yang dikatakan pasal 4 ayat 32, di mana kita harus saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara, pengampunan adalah bentuk kemurahan hati yang sangat indah, karena inilah yang akan memperlihatkan jati diri kita sebagai anak Tuhan. Dalam Lukas pasal 6, Tuhan Yesus mengatakan bahwa adalah normal bila kita membantu orang-orang yang mengasihi kita. Tidak ada yang istimewa saat kita menolong orang-orang yang juga baik kepada kita. Kita tidak perlu menjadi orang Kristen untuk menjadi orang seperti itu. Kita tidak perlu Roh Kudus untuk menjadi orang seperti itu. Akan tetapi, Tuhan Yesus berkata lebih lanjut bahwa kita harus mengasihi dan menolong para musuh kita. Mereka yang membenci kita, mereka yang melukai kita, mereka yang jahat kepada kita, mereka yang mengkhianati kita. Memang di dalam Lukas pasal 6 tidak ada kata mengampuni, tetapi tersirat di dalamnya, bukan? Kita tidak mungkin mengasihi dan membantu musuh kita bila kita belum mengampuni mereka. Dan di dalam Lukas pasal 6 ayat 36, Tuhan Yesus menyimpulkan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Artinya ketika kita dapat melepaskan pengampunan bagi para musuh, maka kita sedang menyatakan jati diri kita sebagai anak Bapa surgawi. Bapa begitu murah hati kepada orang berdosa, dan kemurahan hati Bapa diekspresikan secara paling indah melalui pengampunan kepada orang berdosa, kepada kita. Bila kita mengaku sebagai anak-anak Bapa surgawi, maka sudah sepatutnya kita pun memanifestasikan kemurahan hati seperti Bapa kita, yaitu mengampuni mereka yang bersalah kepada
kita. Saudara-saudara, kita sudah memahami apa arti dari kemurahan. Kita juga sudah mengerti 3 bentuk dari kemurahan. Mari sekarang kita melihat bagian yang terakhir. Pertanyaan yang tidak kalah penting. Apa sumber kemurahan? Dari mana kita bisa mendapatkan kemampuan untuk bisa bermurah hati kepada sesama? Tentu saja saudara-saudaraku, jawaban mudahnya adalah Roh Kudus yang memampukan kita. Karena seperti Galatia pasal 5 mengatakan kemurahan adalah buah roh. Akan tetapi kita mau bertanya lebih lanjut, dengan cara apakah Roh Kudus melahirkan kemurahan dalam hati kita? Saudara-saudara, pertanyaan ini dijawab Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Yaitu kita diarahkan oleh Roh Kudus untuk senantiasa melihat kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, Brighters, Titus pasal 3 ayat 4 mengatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Saudara-saudara, kita mau tahu seperti apa kemurahan Allah itu? Lihatlah pada pribadi Yesus Kristus. Kehidupan dan karya Yesus Kristus adalah penampakan yang paling jelas dan tegas dari kemurahan Allah. Seluruh kehidupan Yesus memancarkan 3 bentuk kemurahan secara luar biasa. Lukas pasal 24 ayat 19 mengatakan, kata-katanya dan perbuatan-perbuatannya luar biasa. Yesus melayani orang-orang melalui perkataan dan perbuatannya. Yesus memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani orang-orang dengan perkataan dan perbuatannya. Dan puncaknya, kematian Yesus di atas kayu salib memungkinkan pengampunan yang tiada batas bagi dunia yang berdosa ini, termasuk manusia seperti kita. Mari saudara-saudara lihat kembali Efesus pasal 4 ayat 32. Pada kalimat yang terakhir berbunyi, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mengapa Allah Bapa hanya dapat mengampuni kita di dalam atau melalui Kristus? Mengapa Bapa tidak bisa mengampuni kita begitu saja? Mengapa harus harus di dalam Kristus? Saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Dia dapat menciptakan segala sesuatu hanya dengan berfirman. Namun tahukah kita, ada satu hal yang Allah tidak bisa lakukan hanya dengan berfirman atau bersabda, yaitu mengampuni orang berdosa. Allah tidak bisa mengampuni kita tanpa adanya penebusan atas dosa kita. Pengampunan selalu menuntut ada pihak yang menanggung kesalahan dari orang yang diampuni. Mari renungkan ilustrasi berikut ini. Anggaplah suatu hari engkau membeli sebuah baju putih yang sangat mahal. Kemudian engkau memakainya untuk makan di sebuah restoran. Ketika engkau sedang makan, tiba-tiba seorang pelayan restoran secara tidak sengaja menumpahkan makanan yang sedang dibawanya ke bajumu. Bajumu pun penuh noda makanan yang tidak bisa hilang. Baju putihmu tidak bisa diselamatkan sama sekali. Sudah tidak bisa dipakai sekalipun harganya mahal. Pelayan itu melakukan kesalahan kepadamu. Dan hanya ada 2 kemungkinan kau menyelesaikan masalah ini. Pertama, engkau menuntut si pelayan untuk membelikan baju yang sama sebagai pengganti atau membayar sejumlah uang seharga baju tersebut. Namun ada cara yang kedua, yaitu engkau mengampuni si pelayan. Engkau tidak menuntut dia untuk mengganti bajumu yang rusak itu. Akan tetapi ketahuilah saudara-saudara, ketika engkau mengampuni, bukan berarti konsekuensi kesalahannya itu hilang demikian begitu saja. Ketika engkau mengampuni, maka konsekuensinya diambil oleh engkau. Engkau yang mengalami kerugian. Engkau harus membeli baju yang baru dengan uangmu sendiri. Atau kalau engkau tidak membeli baju yang baru, engkau tetap menanggung kerugiannya karena baju yang rusak tersebut dibeli dengan uangmu. Dan sekarang baju itu sudah tidak bisa dipakai. Perhatikan, ketika seseorang melakukan kesalahan terhadap kita, maka kita bisa membebankan konsekuensi kesalahannya pada dia. Kita menghukum dia, atau kita mengampuni dia. Dan saat kita mengampuni dia, maka konsekuensi kesalahannya kita yang tanggung.
Saudara-saudara, demikianlah yang Allah lakukan bagi kita. Kita sebagai manusia yang berdosa, kepada kita Allah memilih untuk mengampuni kita. Dan ketika Allah mengampuni kita, maka Dia menanggung konsekuensi dosa kita. Itulah yang dikatakan Efesus pasal 5 ayat 2. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara-saudara, Yesus yang memikul seluruh hukuman dosa kita sehingga kita tidak perlu lagi menghadapi hukuman dosa itu. Sebaliknya, kita bisa menerima dan mengalami pengampunan dari Allah. Kemurahan hati Allah yang tertinggi itu. Pengampunan Allah dapat disediakan secara gratis kepada kita karena Yesus yang sudah terlebih dahulu menanggung harga yang termahal dengan secara sukarela mempersembahkan dirinya untuk menanggung hukuman dosa. Saudara-saudara, bila hatimu dan hatiku dengan pertolongan Roh Kudus terus-menerus menyadari dan mengalami kemurahan hati Allah yang senantiasa mengampuni kita dalam Kristus, maka lambat laun tapi pasti diri kita pun akan dipenuhi dengan kemurahan hati kepada sesama. Amin. Mari saudara-saudara kita pejamkan mata dan kita meresponi firman Tuhan yang kita sudah dengar secara pribadi terlebih dahulu. Mari kita minta kepada Tuhan supaya kita boleh mengalami kembali akan kemurahan Allah di dalam pengampunan melalui Yesus Kristus. Karena hanya dengan dijamah oleh kemurahan hati Allah seperti inilah, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kemurahan hati. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami ingin menjadi orang-orang yang penuh dengan kemurahan. Karena dengan menunjukkan kemurahan, maka kami sama seperti Engkau, Allah yang penuh dengan kemurahan kepada orang-orang berdosa. Kiranya Injil Kristus yang terus-menerus menyegarkan, mengisi, mendorong, menguatkan, memampukan kami untuk boleh bermurah hati kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meteraikan itu ya Roh Kudus dalam hati dan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama Brighters katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.